teman-teman semua yang mau pergi ke luar negeri harus mendapatkan informasi yang valid. Informasi didapatkan dari mana? Datang ke Dinas Kabupaten Kota, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, dari Dinas Kabupaten Kota tentunya ketenagakerjaan ya, Dinas Tenaga Kerjaan, baik di Kabupaten Kota maupun di provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Naker semuanya. Perkenalkan, saya Anita. Saya adalah pejabat fungsional di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa podcast lagi untuk menyapa Sobat Naker semuanya. Baik Sobat Naker, pasti udah pada penasaran apa aja yang akan kita bahas pada podcast pagi hari ini. Dan tentunya nanti akan ada podcast lagi yang lebih spesifik untuk membahas program-program di podcast Ayo Kerja Jatim. Oke, Sobat Naker, pada episode kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa dari Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Semoga hari ini dan seterusnya selalu diberikan kesehatan ya, Bapak. Amin, alhamdulillah sama-sama semuanya juga untuk Sobat Naker juga. Semoga sehat selalu dan ini kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Karena pandemi mulai naik lagi nih. Iya. Ya, Izin Bapak sebelumnya untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para Sobat Naker yang ada di rumah. Oke. Terima kasih. Ya. Nama lengkap Muhammad Ridho Amrullah. Saya biasa dipanggil Edo. Saya saat ini ditugaskan sebagai koordinator bidang pelindungan pekerja migran Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan, tapi tepatnya di Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Penta dan Perluasan Kesempatan Kerja. Oke, langsung aja ya Pak nih, langsung ditembak pertanyaan. Gimana sih Pak penempatan PMI secara prosedural tuh Pak? Penempatan PMI secara prosedural, kalau kita lihat dari katanya sendiri prosedural, berarti persamaannya ya kalau menurut saya adalah yang legal. Iya. Atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya, benar. Disitulah kalau kita menggarisbawahi hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nah berarti kalau penempatan PMI yang prosedural itu harus melalui proses-proses yang sudah ditetapkan atau diatur oleh pemerintah. Iya. Nah, ini banyak nih. Kalau kita lihat ya sebagai payung hukum besarnya adalah Undang-Undang 18 tahun 2017. Iya, benar. Gimana tuh Pak? Di situ kan mulai dari persyaratannya, ada persyaratan untuk CPMI atau apa. Lalu untuk berangkat ke luar negeri itu harus seperti apa, siapa yang melaksanakan penempatannya. Nah, itu ada di Undang-Undang 18 tahun 2017. Lalu juga terkait dengan ada yang paling kita ini kan ya, yang paling istilahnya kita fokuskan ini adalah terkait dengan bagaimana PMI itu bisa terlindungi dalam proses penempatan, bisa terlindungi mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Oh, oke Pak. Terus gimana sih Pak strategi perlindungan PMI sendiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017? Nah, kalau strategi itu sebenarnya gini, ya kalau kita lihat ya dari Undang-Undang 18 Tahun 2017 itu sendiri, itu kan amanatnya tidak hanya ke pusat. Nah, amanatnya juga ke pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, desa. Nah, tapi memang kalau untuk di tingkat pusat, khususnya di kami di Kementerian Ketenagakerjaan, ini kami diamanatkan dalam Undang-Undang 18 itu yang pertama adalah sebagai regulator. Oh, regulator, baik. Yang pertama regulator. Atau pembuat kebijakan. Lalu yang kedua, dalam tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat ada hal-hal yang harus dilaksanakan oleh kementerian. Iya. Nah, kalau misalkan kita bicara strateginya, di Kementerian Ketenagakerjaan sendiri itu sudah memiliki beberapa program. Iya. Programnya apa aja nih Pak? Programnya mulai dari ada ya mungkin
Naker dan juga Mbak Anita ini udah tahu nih ada desa migran produktif. Oh iya. Atau kita sering sebut desmigratif. Iya. Nah, desmigratif itu sekarang sudah ada 503 desa di 503 seluruh desa. Indonesia. Oh iya, baik. Memang kita menyasarnya kepada desa-desa yang sebagai kantong dari pekerja migran Indonesia. Oh iya. Nah, itu. Lalu yang kedua ada Satgas. Satuan Satgas. Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang dibentuk per provinsi itu ya Pak? Ya. Atau ada di Kapkota juga? Kalau pembentukannya kita melihat dari bukan dari provinsi atau kabupaten tapi sebagai daerah embarkasi, debarkasi dan iya, juga baik. daerah asal dari PMI. Iya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ada daerah asal yang provinsi, ya udah berarti dia kita bentuknya di tingkat provinsi. Kalau misalkan kita kerucutkan lagi, ternyata di provinsi itu hanya ada satu kabupaten kota yang sebagai daerah asal, berarti kita bentuknya di kabupaten kotanya. Oh gitu. iya, baik-baik. Terus ada isu-isu terkini apa aja sih Pak yang ada di Jawa Timur terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia nih, yang khususnya di Jawa Timur? Kalau di Jawa Timur ini, saya kemarin juga kita sudah keliling di Jawa Timur ini. Kalau kami melihat Pemda Jawa Timur ini, khususnya di Snaker Trans ya, Provinsi Jawa Timur ini sudah mengambil suatu langkah ataupun upaya untuk program pelindungan pekerja migran Indonesia sudah sangat baik. Mulai dari menyediakan layanan terpadu satu atap. Lalu juga di beberapa kabupaten kotanya juga sering melakukan sosialisasi, diseminasi terkait dengan tata cara penempatan PMI yang prosedural seperti apa, dan juga pembinaan dan pengawasan terhadap proses penempatan ini sudah baik di Jawa Timur. Dan memang yang perlu kita tingkatkan lagi ini kalau untuk pelindungan PMI khusus di Jawa Timur ya. Kalau saya melihat secara umum ini Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang menjadi embarkasi, debarkasi, dan juga daerah asal. Jadi double gitu. Tiga-tiganya diborong. Nah, terkait untuk yang daerah asal, ini sosialisasinya harus lebih masif. Karena tidak bisa dilakukan sekali ataupun 2 kali. Nah, ini masif ini kan tidak hanya melalui tatap muka, melalui hal-hal seperti ini, media kan sosial. Perlu media sosial. Kita buat suatu video atau flyer yang kita sebarkan ke dinas-dinas kabupaten kota, lalu dinas kabupaten kota juga menyampaikan ke medsos-medsosnya. Karena dengan adanya komunikasi melalui medsos ini, orang juga sekarang akan lebih mudah mendapatkannya. Gitu. Lalu tadi terkait yang kalau yang tingkat debarkasi atau embarkasinya ini, kalau saya lihat ini di Bandara Juanda ini perlu adanya suatu pos mungkin sekarang udah ada suatu pos yang khusus layanan terhadap PMI, baik dia akan meninggalkan Jawa Timur atau dia datang ke Jawa Timur. Pulang lah maksudnya gitu. Kedatangan dan kepulangan PMI-nya ya Pak ya. Kalau kepulangan sebenarnya sudah ada Pak dari Dinas Tenaga Kerja juga, dari UPT-nya. Kalau untuk kedatangan kemarin baru aja launching dari BP2MI. Yang ada yang khusus di Jawa Timur aja ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau yang di bandara sudah lengkap untuk perlindungan kedatangan dan juga kepulangannya Bapak. Bagus sih, berarti tinggal BP2MI kan koordinasi atau kita di Snaker koordinasi dengan BP2MI atau BP3MI yang ada di Surabaya untuk sama-sama berada di pos itu. Gitu. Pak, masukan yang lebih spesifik lagi dong Pak buat Dinas Tenaga Kerja untuk terkait dengan perlindungan PMI-nya ke depannya seperti apa yang akan memperbaiki layanan seperti itu Pak? Kalau kita lihat, kalau lebih spesifik lagi, sedikit PMI kita itu kalau kita lihat dari sisi proses penempatan, suplainya itu sangat banyak dan Jawa Timur sangat banyak. Nah, yang dibutuhkan apa sih terhadap PMI ini? Pekerjaan. Nah, untuk mendapat pekerjaan dia harus bisa apa?
harus kompeten dulu. Skill. Nah, Iya. itu bisa nebak kan? Nah, itu kalau Iya. misalkan dia sudah memiliki skill, kompeten dengan jabatan yang akan ditujunya, nah itu otomatis dia memiliki perlindungan. Kalau kami menyebutnya ya di kementerian ini adalah self defense. Oke, self defense. Nah, self defense itu adalah ya ibaratnya kalau dia punya skill, dia punya keterampilan, dia punya kompetensi, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Dia akan memahami ketika dia diperlakukan tidak baik, ataupun dia dilakukan atau diperintah oleh majikan atau pemberi kerja yang tidak sesuai dengan PK, karena dia memahami. Terima kasih Bapak untuk masukannya dan juga informasinya kepada Sobat Naker. Oke Sobat Naker, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara podcast pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Sobat Naker yang udah bergabung dan juga menyaksikan podcast pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Ridho Amrullah SHMH selaku Koordinator Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan. Dan untuk Sobat Naker sekalian, jangan lupa untuk terus mendengarkan episode-episode selanjutnya hanya ada di podcast Ayo Kerja Jatim. Dan untuk informasi lowongan bisa cek di Instagram @naker_jatim dan juga @infokerja_jatim. Oke, akhir kata saya Anita beserta. Sebelum tutup, saya boleh nggak kasih pesan aja boleh, buat semuanya? Silakan Bapak. Iya. Silakan. Saya mau kasih pesan ke rekan Naker di seluruh provinsi, di Provinsi Jawa Timur, kabupaten kota ya, dan juga pokoknya wilayah Jawa Timur lah. Nah, teman-teman semua yang mau pergi ke luar negeri harus mendapatkan informasi yang valid. Itu yang pertama. Informasi didapatkan dari mana? Datang ke dinas kabupaten kota, dinas tenaga kerja provinsi. Dari dinas kabupaten kota tentunya ketenagakerjaan ya, dinas tenaga kerjaan baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Lalu di Jawa Timur sudah ada beberapa LTSA juga, layanan terpadu satu atap. Nah, di situ bisa langsung tanya ke petugasnya, pasti dikasih informasi yang valid, yang bagus terkait dengan lowongan kerja di luar negeri, proses penempatan ke luar negeri. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan Bapak Ibu semua, Mbak-mbak, Mas-mas semuanya yang mau kerja ke luar negeri tidak sempat ke dinas, nah ini apa yang harus dilakukan? Nah, prinsipnya satu, kita bisa membuka Google lah ibaratnya, kita bisa lihat, nah itu bisa dilacak berbagai macam proses penempatan seperti apa, nah juga bisa dipelajari dari situ, dan ada aplikasi dari kami juga bagaimana proses penempatan yang betul. Nah ini kita ada jendela PMI, nah itu bisa di-download di Android ya, nah itu ada informasi mengenai P3MI yang legal dan terdaftar, itu yang pertama. Karena apa? Jangan sampai kita ditempatkan oleh orang perseorangan ataupun perusahaan yang tidak memiliki izin menempatkan. Nah, yang terakhir, sebelum meninggalkan Indonesia ataupun Jawa Timur, pastikan kalian terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Itu. Jadi pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota mengetahui ada warganya yang berangkat. Nah, kalau daerah kabupaten kota provinsi sudah mengetahui, otomatis kami di pusat pasti juga mengetahui karena kita sudah satu sistem yang terintegrasi. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Bapak untuk masukannya bagi warga Jawa Timur yang akan menjadi calon pekerja migran Indonesia. Harap memperhatikan baik-baik tentang prosedural. Oke, saya izin closing Bapak. Baik, akhir kata saya Anita beserta tim yang bertugas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.